Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Aziza dengan NPM 1714121003. Di sini saya akan mempresentasikan usul penelitian saya dengan judul Aplikasi Asam Humat dan Pupuk Fosfat terhadap hasil tanaman jagung Zim Maize L di tanah Ultisol. Pendahuluan, latar belakang masalah. Jagung merupakan tanaman serealia yang banyak dikembangkan di Indonesia dan menjadi salah satu tanaman pokok kedua setelah padi karena jagung memiliki banyak karbohidrat dan protein sehingga dapat menggantikan tanaman pokok utama. Produksi jagung di Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2018, yaitu sebanyak 1,13 juta ton, atau sama dengan 3,91% dibandingkan pada tahun 2017, menurut data BPS tahun 2018. Namun, kenaikan produksi jagung tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka permintaan jagung pun akan terus meningkat. Untuk meningkatkan produksi jagung, faktor yang paling penting adalah kesuburan tanah. Tanah di Indonesia banyak didominasi oleh tanah ultisol. Tanah ultisol dapat dicirikan dengan kandungan bahan organik yang rendah, nilai pH yang rendah, kandungan unsur makro seperti NPK sangat rendah, KTK tanah sangat rendah, dan kandungan Al yang cukup tinggi. Masalah pada tanah ultisol dapat dilihat dari karakteristik tanah ultisol. Untuk mengatasi masalah tersebut, dapat dilakukan dengan pemupukan. Pupuk yang digunakan bisa dari bahan organik dan penambahan pupuk anorganik. Penambahan bahan organik pada tanah ultisol dapat menggunakan asam humat, sedangkan pupuk anorganik dapat ditambahkan dengan pupuk fosfat. Asam humat merupakan salah satu kelompok humus di mana senyawa organik bercampur dengan hasil dekomposisi tanaman dan hewan yang telah mengalami pelapukan. Sedangkan unsur P merupakan unsur yang banyak dibutuhkan oleh tanaman, di mana unsur P ini terkandung dalam pupuk fosfat yang dapat berfungsi untuk mengatasi keasaman tanah. Kandungan bahan organik yang rendah pada tanah ultisol dapat ditingkatkan dengan penambahan bahan organik. Salah satunya adalah asam humat. Hal tersebut dibuktikan oleh Ahmad 2012 dalam penelitiannya. Pemberian asam humat sebanyak 400, 800, dan 1200 ppm dapat meningkatkan kandungan C organik tanah sebesar 0,75%, 0,99%, dan 1,89% dibandingkan tanpa asam humat. Pemupukan fosfat berfungsi untuk meningkatkan kadar unsur P pada tanah ultisol. Hal ini dibuktikan oleh Ahmad 2012 dalam penelitiannya, menyatakan bahwa pemberian pupuk P sebanyak 50% dan 75% dapat meningkatkan ketersediaan unsur P dalam tanah masing-masing sebesar 2,51 dan 3,41 ppm dibandingkan takaran pupuk P 25% rekomendasi. Untuk meningkatkan produksi jagung, maka perlu dilakukan perbaikan pada kesuburan tanah, di mana masalah pada tanah ultisol dapat diperbaiki dengan penambahan bahan organik asam humat yang berfungsi untuk meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah ultisol, dan pemupukan fosfat yang berfungsi untuk meningkatkan kandungan unsur P dalam tanah. Untuk itu, perlu dilakukannya penelitian mengenai aplikasi asam humat dan pupuk fosfat terhadap hasil tanaman jagung. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah berikut. Yang pertama, apakah aplikasi asam humat dapat meningkatkan hasil tanaman jagung di tanah ultisol? Yang kedua, apakah aplikasi pupuk fosfat dapat meningkatkan hasil tanaman jagung di tanah ultisol? Dan yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara asam humat dan pupuk fosfat terhadap hasil tanaman jagung di tanah ultisol? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari pengaruh asam humat terhadap hasil tanaman jagung di tanah ultisol. Yang kedua, mempelajari pengaruh pupuk fosfat terhadap hasil tanaman jagung di tanah ultisol. Dan yang ketiga, mempelajari pengaruh kombinasi asam humat dan pupuk fosfat terhadap hasil tanaman jagung di tanah ultisol. Selanjutnya,
ada kerangka pemikiran. Dapat dilihat pada kerangka pemikiran, yang pertama itu ada tanaman jagung, hasilnya menurun dengan biaya input yang meningkat. Yang kedua itu ada tanah ultisol, nilai pH yang rendah, BO yang rendah, kandungan Al tinggi, dan unsur P yang rendah. Dari masalah tersebut dapat diatasi dengan dua pemupukan. Yang pertama, dengan penambahan bahan organik berupa asam humat, dan yang kedua dengan pemupukan fosfat. Pemupukan fosfat itu berfungsi untuk meningkatkan kadar P tersedia dalam tanah dan meningkatkan pH yang dapat menunjang hasil tanaman jagung. Sedangkan asam humat itu berfungsi untuk menambah bahan organik dalam tanah, yaitu untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Dari dua peran pemupukan tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil tanaman jagung. Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi asam humat dengan dosis tertentu dapat meningkatkan hasil tanaman jagung di tanah ultisol. Yang kedua, aplikasi pupuk fosfat dengan dosis tertentu dapat meningkatkan hasil tanaman jagung di tanah ultisol. Dan yang ketiga, terdapat interaksi antara asam humat dan pupuk fosfat terhadap hasil tanaman jagung di tanah ultisol. Metodologi penelitian. Yang pertama ada waktu. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan September 2020 sampai dengan Desember 2020. Yang kedua, ada tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kebun Percobaan Badan Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Natar. Selanjutnya ada alat yang digunakan dalam penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Ada alat tulis, cangkul, ember, kuadran 50 cm x 50 cm, tisu, kantung plastik, dan lain-lain. Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu ada asam humat komersil, pupuk TSP, pupuk KCl, pupuk urea, benih jagung, dan alkohol. Metodologi penelitian. Yang pertama, rancangan yang digunakan. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rancangan acak kelompok yang disusun secara faktorial dengan dua faktor yang diulang 3 kali sebagai kelompok. Yang kedua ada faktor. Faktor tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada aplikasi asam humat dilambangkan dengan H besar, dan yang kedua ada aplikasi pupuk fosfat yang dilambangkan dengan P besar. Kemudian ada satuan percobaan. Dari 12 kombinasi perlakuan dan 3 kelompok tersebut diperoleh 36 satuan percobaan. Dan yang terakhir ada uji lanjutan. Uji lanjutan yang dilakukan dalam penelitian ini itu menggunakan yang pertama ada uji Bartlett, yang kedua ada uji Tukey, dan yang ketiga ada uji BNJ. Selanjutnya ada kombinasi perlakuan. 12 kombinasi perlakuan dapat dilihat dalam slide sebagai berikut. Pelaksanaan penelitian. Yang pertama ada persiapan asam humat dan pupuk fosfat. Asam humat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan merek dagang SM1C yang dilarutkan dalam air dengan perbandingan 1:25. Dosis pupuk fosfat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 18 gram per petak dilarutkan dalam 450 ml air. Selanjutnya untuk asam humat, dosis yang digunakan adalah 36 gram per petak yang dilarutkan dalam 900 ml air. Yang kedua ada persiapan lahan percobaan. Lahan percobaan dibersihkan dan diukur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dilakukan pengolahan tanah. Pengolahan tanah dilakukan sebanyak 2 kali pada hari yang sama. Pengolahan tanah pertama itu menjadi bongkahan besar dan pengolahan tanah kedua itu menjadi lebih halus. Setelah tanah diolah, kemudian dibagi menjadi 36 plot percobaan dengan ukuran plot 3 x 4 meter. Kemudian dibagi lagi menjadi 3 untuk pengelompokan sesuai perlakuan, jarak antar petak 50 cm dan jarak antar ulangan 1 meter. Yang ketiga ada perlakuan dan penanaman. Asam humat diaplikasikan ke permukaan tanah menggunakan hand sprayer yang diaplikasikan pada saat olah tanah, fase vegetatif, dan fase generatif. Tanaman jagung ditanam dengan jarak 25 cm x 75 cm dengan 2 benih per lubang tanam. Pada 7 HST, pupuk KCl, TSP, dan urea diaplikasikan.
Yang keempat ada pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman, pembumbunan, penyiangan gulma, serta pengendalian hama dan penyakit. Yang kelima ada panen. Panen dilakukan pada saat tanaman berumur 99 HST dengan ciri-ciri seluruh daunnya menguning dan kelobotnya telah kering. Selanjutnya yang terakhir atau yang keenam ada analisis tanah. Analisis tanah untuk mengukur C organik, kadar air tanah, dan pengukuran pH dilakukan di Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Sedangkan untuk mengukur suhu tanah itu dilakukan di lokasi percobaan. Variabel pengamatan. Variabel pengamatan dibagi menjadi dua, variabel utama dan variabel pendukung. Variabel utama dalam penelitian ini meliputi panjang tongkol, diameter tongkol, bobot tongkol berkelobot, bobot tongkol tidak berkelobot, dan bobot berangkasan. Sedangkan untuk variabel pendukung dalam penelitian ini itu meliputi C organik, pH tanah, dan pertumbuhan vegetatif tanaman jagung. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat salah kata atau salah pengucapan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.